Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pemuda pelaku penganiayaan terhadap ayah tirinya hingga tewas di Oku Timur ditangkap polisi. Seorang anak buah kapal ditemukan tewas di perairan Tanjung Tapa, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Petugas Satpol PP di Kota Palembang menertibkan ratusan alat peraga kampanye. Pemuda yang melakukan penganiayaan terhadap ayah tirinya hingga tewas di Ogan Komering Ulu Timur ditangkap polisi. Motifnya adalah tersangka kesal korban kerap menganiaya ibu kandungnya. Padrul Laga, pelaku penganiayaan hingga tewas terhadap ayah tirinya, ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Sungai Borang, Kecamatan Banyuasin 1, Banyuasin. Usai ditangkap, Padrul langsung dibawa ke Polsek Cempaka setelah sempat buron selama 4 bulan. Dalam keterangannya saat ditanya polisi, Padrul mengaku nekat menganiaya ayah tirinya menggunakan air keras karena sakit hati, selalu menganiaya ibu kandung tersangka. Bahkan penganiayaan tidak hanya dilakukan sekali, namun sering. Tersangka Padrul Langga merupakan pelaku penganiayaan hingga tewas terhadap ayah tirinya bernama Aang Hunaifi pada 29 Juli lalu. Korban yang saat itu tengah tertidur lelap di rumah kontrakannya di Desa Campang 3, Kabupaten Oku Timur, disiram menggunakan air keras hingga tewas. Korban atas Aang yang merupakan bapak tiri dari tersangka ataupun pelaku disiram menggunakan cuka parah oleh pelaku saat malam hari ketika korban tertidur. Kurun waktu dari kejadian, anak tiri korban melarikan diri. Atas perbuatannya tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang penganiayaan hingga menyebabkan meninggalnya orang lain yang ancaman hukumannya di atas 7 tahun kurungan penjara. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Seorang pria di Kabupaten Ogan Komering Ilir ditangkap polisi karena memperkosa anak tirinya yang masih di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah korban menceritakan peristiwa ini kepada ibu kandungnya. Pria berinisial Y, warga desa Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, ditangkap oleh petugas perlindungan perempuan dan anak Polres Ogan Komering Ilir karena memperkosa anak tirinya yang masih di bawah umur. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku nekat melakukan aksinya ini sebanyak 5 kali dalam kurun waktu 4 bulan. Di bawah ancaman akan dibunuh, korban pun dipaksa untuk menuruti semua kata dan permintaan pelaku. Kasus ini terungkap setelah korban menceritakan semua perbuatan tersangka kepada ibu kandungnya. Tersangka yang berinisial Y, yang mana tersangka ini merupakan bapak tiri, statusnya bapak tiri dari korban. Terungkap setelah korban bercerita kepada ibu kandung korban, melakukan dengan ancaman agar tidak melaporkan kemana-mana selama sehingga terjadinya beberapa kali sampai 5 kali. Polisi kini telah menyita sejumlah barang bukti termasuk hasil visum serta pakaian korban dan tersangka saat kejadian. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya paling lama 15 tahun kurungan penjara. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. 2 orang mucikari ditangkap petugas Polrestabes Palembang karena menjual anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersil. Modus yang dilakukan pelaku adalah menawarkan melalui aplikasi pesan singkat. Dedi Supriyadi dan Febriansyah ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Palembang di salah satu hotel kelas melati kawasan Puncak Sekuning, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang.
Keduanya ditangkap karena menjadi mucikari yang menawarkan anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersil melalui aplikasi pesan singkat micet. Aksi para pelaku dibongkar petugas yang melakukan penyamaran sebagai pria yang akan menggunakan jasa seks komersil. Setelah disepakati nominal sebesar Rp300.000 untuk sekali kencan, polisi meringkus keduanya bersama korban anak di bawah umur. Menurut keterangan para pelaku, keduanya melakukan kegiatan mucikari tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Anggota masyarakat undercover terhadap salah satu hotel Red Doors Red Doors, di mana transaksinya atau percakapannya melalui aplikasi micet dan ditawarkan oleh 2 orang pelaku menawarkan korban berinisial WL berusia 15 tahun untuk berhubungan badan dengan lelaki hidung belang dengan bayaran sebesar Rp300.000. Polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka dan terancam hukuman penjara di atas 10 tahun. Sementara bagi anak yang menjadi korban eksploitasi, dibina dan dikembalikan kepada orang tua untuk kemudian mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi oleh Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Eksploitasi. Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Anak buah kapal Dabo 605 yang tenggelam di perairan Tanjung Tapa, Kabupaten Ogan, Komering Ilir ditemukan dalam keadaan tewas. Sebelumnya korban terseret ombak saat sedang mandi di dermaga Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Tim SAR gabungan menemukan jasad seorang anak buah kapal Dabo 605 pada Minggu pagi. Korban bernama Andi, warga Manado, Sulawesi Utara. Ia ditemukan 200 meter dari lokasi pertama tenggelam. Korban terseret ombak saat mandi menggunakan ring buoy atau pelampung di tepi dermaga Tulung Selapan, perairan Tanjung Tapa, Kabupaten Ogan, Komering Ilir pada Jumat lalu. Namun saat sedang asik mandi, tiba-tiba datang ombak besar dan angin kencang, sehingga ring buoy yang digunakan korban terlepas. Naas saat akan diselamatkan rekannya, tubuh korban ikut tenggelam dan menghilang. Korban atas nama Andi, umur 24 tahun, kru dari ABK Takbut Dabo 605, telah diketemukan di lokasi tempat kejadian. Yang mana atas nama Andi ini hilang pada hari Jumat kemarin. Jasad korban dievakuasi petugas SAR ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk dilakukan visum. Selanjutnya jasad korban akan diterbangkan oleh pihak keluarga ke kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan, Komering Ilir.